welcome back to Nisa Art Channel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang income statement and related information. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ya. Ditunggu loh. 1, 2, 3, 4, 5. Selamat menonton. Nah, buat teman-teman yang ingin memahami lebih mendalam tentang materi yang akan kita bahas, teman-teman bisa langsung baca textbooknya, yaitu buku Intermediate Accounting IFRS edisi ketiga. Nah, di buku ini, objektif dari pembahasan kita di chapter 3 itu ada 5. Yang pertama, identify the uses and limitation of an income statement. Yang kedua, describe the content and format of the income statement. Yang ketiga, discuss how to report various income items. Keempat, explain the reporting of accounting change and errors. Dan yang kelima, describe related equity statement. Sebelum kita lanjut ke objektif yang pertama, ada baiknya buat kita untuk mengetahui apa itu income statement. Kok kita bahas income statement ya? Nah, di sini income statement diartikan sebagai sebuah financial statement yang dapat menunjukkan kita seberapa menguntungkannya bisnis kita selama suatu periode pelaporan. Nah, income statement itu mencakup beberapa elemen. Yang pertama ada revenue yang akan dikurangi dengan beban ataupun biaya-biaya, di mana hasilnya itu akan didapatkan berapa laba perusahaan pada periode tertentu, atau apakah perusahaan mendapatkan laba atau malah sebaliknya rugi. Nah, selanjutnya kira-kira apa ya kegunaan dari income statement? Kok kita perlu buat income statement? Kenapa perusahaan memerlukan income statement? Jadi, kita akan membahas kegunaan dari income statement ataupun laporan laba rugi. Nah, yang pertama itu membantu kita untuk mengevaluate past performance atau mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan. Di sini, contohnya adalah kita dapat membandingkan perusahaan mana yang lebih baik di periode sebelumnya, apakah Hyundai atau Toyota. Nah, yang kedua, ini membantu kita untuk memprediksi kinerja masa depan. Dan yang ketiga, membantu untuk menilai akan adakah risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas di masa yang akan datang. Nah, bagaimana kita dapat memahaminya? Langsung aja kita lihat ke contoh selanjutnya. Di sini evaluate past performance. Ada perusahaan, ini New Advertising, dia ingin mengevaluasi bagaimana ya kinerja perusahaannya di masa lampau. Nah, lalu dia cek dong laporan perusahaannya. Yang diceknya salah satunya adalah income statement atau laporan laba rugi. Jadi di tahun 2015 revenue-nya itu 1 juta dan expenses-nya 500.000. Di tahun 2016 revenue-nya itu bertambah 500.000 menjadi 1.500.000. Padahal expenses-nya hanya bertambah 100.000. Dan di tahun 2017 revenue-nya itu bertambah lagi sebesar 500.000 dari tahun 2016 menjadi 2 juta. Padahal expenses-nya itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, akhirnya di setiap akhir periode didapatkan laba. Di tahun 2015 500.000, di tahun 2016 900.000, di tahun 2017 1.400.000. Dari informasi ini, New Advertising ingin mengevaluasi bagaimana kinerjanya di masa yang lampau. Kalau kita lihat di tahun 2015, karena ini ringkasan sangat kecil ya, tidak memuat detail dari expense-nya, bisa saja di tahun 2015 biaya yang kecil itu adalah biaya iklan. Jadi New Advertising biaya iklannya itu kecil, jadi orang-orang itu nggak tahu bahwa ada perusahaan New Advertising. Karena orang nggak tahu kan, jadi orangnya nggak belanja dengan kita, nggak minta jasa dengan New Advertising, ya kan? Sehingga pendapatannya juga rendah, hanya 1 juta.
Nah, di tahun 2016 karena dia lihat di tahun 2015 sebelumnya itu pendapatannya rendah karena tidak melakukan iklan, maka New Advertising menambahkan biaya 100.000 untuk melakukan iklan. Dengan adanya iklan, akan ada banyak orang yang mengetahui perusahaan ini, sehingga pelanggannya juga bertambah dan hasilnya pendapatannya bertambah cukup signifikan, hampir 50%. Bukan hampir, ini udah 50%, guys. Oke. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh bagaimana perusahaan New Advertising mengevaluasi kira-kira di masa lampau kenapa ya labanya itu kecil. Oh, ternyata karena dia kurang melakukan iklan. Nah, gitu. Jadi dia sudah berhasil menilai kekurangannya, kelebihannya dan sebagainya. Oke, selanjutnya dari mengevaluasi masa lampau, maka laporan laba rugi juga dapat digunakan untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Nih contohnya dari tahun 2015 net income-nya udah 500.000. Di tahun 2016 naik 900.000. Di tahun 2017 naik lagi jadi 1.400.000. Maka akan tidak sulit bagi kita untuk meyakini bahwa di tahun 2018 bisa saja perusahaan ini mendapatkan net income lebih besar dibanding tahun 2017. Nah, jadi inilah dasar kita memprediksi tahun 2018 kira-kira keuntungan perusahaan ini berapa ya? Apakah dia sekitar 900, 1.400.000? Nah, itu bisa kita lihat dari tahun sebelumnya. Oke, lanjut kita ke bagaimana laporan laba rugi membantu kita menilai risiko atau ketidakpastian dalam pencapaian arus kas masa depan. Jadi, informasi tentang berbagai komponen di dalam laporan laba rugi seperti laba yang didapatkan dari pendapatan dikurang beban. Nah, itu dapat memperlihatkan hubungan di antara komponen-komponen tersebut dan dapat digunakan untuk menilai resiko kegagalan perusahaan meraih tingkat arus kas tertentu di masa depan. Nah, setelah kita mengetahui kegunaan dari income statement, kita bisa lanjut untuk mengetahui batasan-batasan dalam menyusun laporan laba rugi. Nah, jadi di sini ada 3 batasan. Yang pertama adalah companies omit items that cannot be measured reliably, yaitu pos-pos yang tidak dapat diukur secara akurat itu nggak bisa loh kita masukin ke laporan laba rugi, nggak bisa kita laporkan kalau dia belum dapat diukur secara akurat. Nah, yang kedua, income numbers are affected by the accounting method employed. Angka-angka dari laba itu dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Kalau kita gunain straight line method, maka angka labanya bisa berbeda dengan jika kita menggunakan double declining method dalam melakukan depresiasi. Yang ketiga, income measurement involve judgment. Nah, pengukuran laba itu melibatkan beberapa pertimbangan. Untuk memahami lebih lanjut, langsung aja kita lihat contohnya. Yang pertama, yaitu bagaimana pos-pos yang tidak dapat diukur itu tidak dapat dilaporkan dalam laba rugi. Pos-pos seperti apa sih yang nggak dapat diukur itu? Jadi di sini kita lihat di dalam suatu keranjang, ya. Ini ada expense, ada revenue, ada profit. Nah, ini yang dapat dimuat dalam laporan laba rugi. Ternyata ada yang ketinggalan. Dia ini berpengaruh terhadap kinerja perusahaan tapi nggak dimasukin ke dalam laporan laba rugi. Nah, atau secara singkatnya gini deh. Laporan laba rugi selama ini praktek yang berlangsung itu melarang pengakuan pos-pos tertentu ketika menentukan laba. Meskipun pos-pos tersebut berpengaruh dalam menjalankan kinerja perusahaan. Salah satunya adalah nilai brand. Contoh nih, channel. Kalau misalnya
kita beli barang itu nggak branded, kan harganya murah ya kan, sehingga orang yang menjual barang yang nggak branded itu pasti labanya juga kecil, rasio keuntungannya itu kecil. Gimana kalau channel? Itu kan pasti jauh lebih besar dibanding yang tidak branded tersebut. Sehingga kalau dia itu ada nilai brand, ada nilai dagangnya, maka seharusnya itu dapat mempengaruhi profit perusahaan. Tetapi karena nilai ini tidak dapat diukur itu dalam artian kira-kira channel ini dapat menambah berapa ratus miliar ya untuk perusahaan, untuk profit perusahaan, atau berapa ratus juta ya untuk profit perusahaan. Karena tidak dapat diukur seperti itu, maka nilai dari brand ini tidak dapat dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Oke, walaupun nilai ini sebenarnya cukup berpengaruh dalam menjalankan kegiatan bisnis. Nah, yang kedua adalah unrealized earning. Contohnya, keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi atas sekuritas investasi tertentu. Nah, karena belum terrealisasi, maka ini tidak dicatat dalam laporan laba rugi. Apalagi kalau misalnya tidak terdapat ketidakpastian bahwa perubahan nilai tersebut akan betul-betul terrealisasi. Lalu bagaimana dengan batasan dalam membuat income statement yang kedua? Nah, itu income numbers are affected by the accounting method employed. Yang mana angka-angka laba dalam laporan laba rugi itu akan dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Contohnya depreciation. Nah, depreciation ini kan metodenya banyak, tapi kita kasih pembahasan straight line method dan double declining balance method. Jadi di dua metode ini aja udah bisa kita lihat untuk mendapatkan estimasi dari penurunan nilai suatu aset itu caranya itu beda ya kan. Untuk straight line method, asset cost dikurang residual value dibagi useful life. Sedangkan untuk double declining balance method itu 2 kali dari straight line method. Nah, langsung aja kita lihat nih. Contohnya, perusahaan ada mobil. Kan mobil ini perlu didepresiasikan. Nilai mobil ini itu 50 juta. Dan masanya itu selama 4 tahun. Jadi perusahaan secara produktif dapat menggunakan mobil ini selama 4 tahun. Nah, bagaimana kita menghitung biayanya ataupun beban dari depresiasi dengan menggunakan straight line method? Yang pertama itu 50.000 dibagi 4 tahun ya. Karena di sini diasumsikan tidak ada residual value. Nah, jadi 50.000 langsung aja kita bagikan 4 tahun. Dapatlah hasilnya 12.500.000. Lalu bagaimana dengan double declining balance method? 50.000 itu udah dibagi 4 tahun dikaliin 2 lagi. Jadi hasilnya 25 juta. Akhirnya dapat kita ketahui di sini bahwa jika perusahaan menggunakan metode double declining balance method, maka biaya atau bebannya itu jauh lebih besar dibandingkan jika perusahaan menggunakan straight line method. Apa yang terjadi pada laba? Kalau misalnya double declining balance method, maka labanya akan lebih kecil karena bebannya lebih besar. Sedangkan kalau straight line method, labanya lebih besar dibanding double declining balance method. Oke, untuk batasan yang ketiga, yaitu income measurement involve judgment. Ya, pengakuan laba itu melibatkan pertimbangan. Nih, sebagai contoh perusahaan tadi. Oke, ada 3 perusahaan di sini. Yang pertama ada New Advertising. Nah, selain New Advertising itu ada perusahaan When Advertising, ada You Advertising. Nah, perusahaan New Advertising ini dalam mengestimasi
umur dari kendaraan mobilnya itu, dia hanya mengestimasi bahwa kendaraan mobil ini akan produktif selama 4 tahun. Tapi berbeda dengan when advertising. When advertising mengestimasinya selama 8 tahun dan EU advertising malah 10 tahun. Apa yang terjadi? Yang terjadi untuk new advertising itu adalah high expense. Salah ngomong, ulang. High expense. Kenapa high expense? Karena pembaginya itu hanya 4 tahun. Oke? Sedangkan EU advertising itu low expense. Nah, jadi ya 4 tahun ini, anggap contoh ya, biar kita bisa mengetahuinya lebih jelas. Anggaplah nilai mobil ini 10 juta. Lalu menggunakan metode silent method tanpa residual value. Untuk new advertising, karena dia mengestimasinya hanya 4 tahun, jadi 10 juta bagi 4 sama dengan berapa? 10 juta bagi 4 itu sekitar 2.500.000. Nah, 2.500.000 dong expense-nya setiap tahun. Lalu bagaimana dengan EU advertising? EU advertising itu mengestimasi 10 tahun. Jadi 10 juta dibagi 10 tahun, maka expense per tahunnya hanya 1 juta. Sehingga low expense kan? Bebannya itu lebih rendah dibanding new advertising. Akibatnya apa dengan income? Nah, untuk new advertising, income-nya itu terlihat jauh lebih rendah. Karena biayanya atau bebannya itu tinggi tadi, pengurang dari pendapatan. Sedangkan EU advertising income-nya lebih tinggi. Nah, setelah kita mengetahui kegunaannya dan batasan dalam income statement, kita lanjut ke quality of earning. Nah, di sini dikatakan bahwa companies have incentive to manage income. Jadi income itu bisa di-manage. Kira-kira laba tahun ini itu ingin kita buat seperti apa ya? Apakah ingin kita buat tampak seperti laba di tahun ini memenuhi target perusahaan, atau laba di tahun ini, pendapatan di tahun ini terlihat lebih rendah risiko. Nah, itu semua bisa di-manage oleh perusahaan. Jadi di sini earning management is the plan timing of revenues, expenses, gains and losses to smooth out earning. Manajemen laba itu dilakukan dengan tujuan tertentu. Misalnya, manajemen laba dilakukan dengan menggunakan akrual yang menaikkan laba untuk tujuan mendapatkan harga saham yang relatif tinggi pada waktu penerbitan saham. Oke, nah itu adalah salah satu contoh dari manajemen pendapatan, earning atau manajemen laba. Nah, lalu apa itu quality of earning? Di sini diartikan bahwa quality of earning is reduced if earnings management result in information that is less useful for predicting future earning and cash flow. Nah, dengan demikian dapat kita ketahui bahwa laba yang berkualitas adalah laba yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan, yaitu yang memiliki karakteristik relevansi, reliabilitas, dan komparabilitas atau konsistensi. Nah, pengukuran masing-masing kriteria kualitas tersebut secara terpisah sulit atau tidak dapat dilakukan. Nah, oleh karena itu, penting bagi pihak manajemen perusahaan untuk memperhatikan quality of earning. Karena apa? Karena market itu sangat tergantung pada trust. Jadi apabila perusahaan A tidak dapat dipercaya, apabila perusahaan A sering memanage income-nya tidak sesuai dengan kenyataan, maka pada periode yang akan datang, investor itu sulit mempercayai perusahaan A. Sehingga kita perlu memaintain bahwa laporan laba rugi yang kita sajikan ini sudah sesuai dengan kriteria yang dimaksud.